belum mandi? Coba angkat tangan. Oh iya, ada teman-teman kita yang mungkin bukan malas mandi ya, tapi lupa mandi. Tidak apa-apa kalau lupa, tapi jangan sering lupa. Nanti hasilnya tidak bagus untuk kesehatan. Di tengah pandemi ini, kita harus menjaga kebersihan. Kita tidak bisa melihat seperti apa virus itu, tetapi yang kita bisa lihat dari sebelum memulai pembelajaran, kita bersyukur dulu kepada Tuhan untuk kesempatan yang baru di hari ini. Jadi kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan berdiri anak-anak. Saya minta tolong satu orang membantu saya untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Kelompok 1 ya. Yohanes Kontong. Baik, semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan sudah cukup siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai perdagangan internasional. Kegiatan pertama adalah menyimak video pembelajaran. Mudah-mudahan sudah disimak ya. Tadi dari video itu kita sudah membahas apa itu perdagangan internasional, kemudian faktor-faktor apa saja yang menghambat perdagangan internasional. Supaya lebih kuat lagi pemahaman materinya, saya sudah sediakan materi ringkas dalam bentuk PowerPoint. Dari di bab 3 ini kita akan bahas tentang ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu sebenarnya apa tujuan pembelajaran kita untuk materi ini? Yang pertama sekali, setelah kegiatan diskusi atau kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat memahami apa itu perdagangan. Yang berikutnya lagi, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan 3 analisis ketergantungan. Bisa menyebutkan 3, bisa menyebutkan 2 ya, tergantung kecukupan waktu kita sebentar. Lalu yang berikutnya lagi, ini keterampilan sudah berubah dari Pulau Jawa. Kita mendatangkan kain batik dari Pulau Jawa, lalu yang di Jawa mendatangkan kain songket dari Manggarai. Nah, kerjasama tersebut terjadi karena ada perbedaan selera masyarakatnya. Yang ketiga, perbedaan iklim. Iklim di suatu negara itu berbeda. Iklim di suatu negara itu ditentukan oleh posisi garis lintang tempat negara itu terletak. Jadi dilihat dari letak astronomisnya. Jadi karena letak astronomis dari masing-masing negara itu berbeda, maka iklimnya berbeda. Nah, ketika iklimnya berbeda akan menyebabkan hasil alam yang dihasilkan juga berbeda. Nah, karena ada perbedaan itu, maka kita memerlukan untuk bekerja sama secara internasional dengan negara lain dalam bentuk perdagangan. Yang berikutnya, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tingkat kualitas sumber daya manusia di sini maksudnya mutunya, kemampuan berproduksinya, kemampuan mendesain produk. Sudah saya sajikan. Sebenarnya materi ini sudah dijelaskan secara detail dalam modul pembelajaran yang sudah saya bagikan. Waktu berikutnya selama 20 menit saya berikan ke kalian untuk berdiskusi mengerjakan soal-soal yang ada di SKPD yang sudah saya bagikan. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Waktunya anak-anak, waktu untuk pengerjaan tugas diskusinya sudah selesai. Yang sudah selesai kelompok 3 ya, kelompok 3 kita beri tepuk tangan kepada ya. Sedangkan kelompok yang belum merampung, silakan dirampungkan sambil mendengar presentasi dari teman kita yang datang dari kelompok 3. Baik, waktu berikutnya saya berikan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman semua yang ada di kelas. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Yeni untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang pertama adalah telaah pengertian atau definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Yang kedua,
Temukan faktor pendorong perdagangan internasional dilihat dari konsep produksi. Yang pertama, permintaan barang dan jasa meningkat. Yang kedua, kegiatan produksi meningkat. Dan yang ketiga, perluasan modal produksi. Konsep distribusi. Yang pertama, peningkatan permintaan barang dan jasa. Meningkatnya mobilitas barang dan penduduk dari desa ke desa, peningkatan kualitas jasa meningkat. Itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah hasil dari kelompok kami. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Apakah pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Saya perbaiki pertanyaannya nanti ya. Yang ditanyakan oleh kelompok 1 dari uraian saudara tadi, di situ diberitahukan bahwa ada peningkatan kegiatan produksi. Yang dia tanyakan, kira-kira peningkatan kegiatan produksi tersebut apa pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Silakan dicatat. Dicatat dulu ya, 2 orang lagi. Nah, silakan ada. Namanya siapa? Universitas Wartini, silakan dicatat, Ina. Apa pengaruhnya perdagangan interaksi internasional terhadap ketenagaan kerjaan? Apa pengaruh perdagangan internasional terhadap ketenaga kerjaan? Ya, gitu ya. Itu saja atau ada tambahan lagi? Baik, terima kasih, Olivia. Ada 1 orang lagi yang laki-laki? Jangan dulu 1 orang. Ini 1 ya. Ditanya saja, nanti saya perbaiki pertanyaannya. Kalau yang ini tadi apa pengaruh perdagangan internasional? Ada tadi Tina? Ya, silakan berdiri adanya. Berdiri. Nama siapa? Nama Yohanes Kuntum. Yohanes saja. Yohanes, silakan Yohanes. Kami dari kelompok 5 ingin menanyakan, apa pengaruh sumber daya alam terhadap perdagangan internasional? Oke, baik, dia bertanya apa pengaruh sumber daya alam terhadap perdagangan internasional. Baik, karena kita butuh 3 orang bertanya tadi sudah lengkap. Waktu berikutnya saya kasih ke kelompok 3 untuk kembalikan ke moderator kelompok 3. Silakan. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi pengaruhnya terhadap migrasi penduduk adalah yang pertama, mobilitas penduduk meningkat. Terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari pulau ke pulau, dan lain-lain. Baik. Terima kasih atas jawabannya, kami sangat puas. Saya bilang tadi 1 laki-laki 1 perempuan. Ya. Perasaan kami sangat senang karena apa yang diberikan oleh ibu kami dapat menyimak dengan baik. Baik, terima kasih Ina.